Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mempresentasikan tugas besar 1 mata kuliah pemrograman web 2. Perkenalkan, nama saya Farhan Aryadi Dewani dengan NIM 415200183. Nama saya Muhammad Al-Fikri dengan NIM 41520011120. Selanjutnya kita akan mendemokan tugas yang kami bikin. Jadi tugasnya itu adalah untuk menampilkan konversi suhu dari apa yang diinput oleh user, yang dimana nanti jika suhunya titik didih, maka kondisinya akan didih, beku, atau normal. Jadi langsung kita coba insert data. Kita pilih satuan suhunya, misalkan kita pilih Fahrenheit, masukkan suhu yang akan kalian konversikan, misalkan 65. Lalu kita klik save saja. Nah, di sini sudah ada suhu yang kita insert tadi. Nah, kita juga bisa mengupdate suhu yang kita input tadi. Nah, suhu yang kita input tadi kondisinya itu normal, karena suhunya itu 65 derajat. Kita akan mengupdate suhu yang tadi kita input. Misalkan kita update ke 120. Nah, ternyata suhu Fahrenheit di 120 derajat itu kondisinya masih normal. Nah, selanjutnya itu ada kami ingin menampilkan database-nya. Struktur database-nya itu terdiri dari 2 tabel, yaitu tabel satuan dan tabel konversi. Nah, ini adalah struktur dari tabel konversi. Ada ID, nama, titik beku, dan titik didih dengan jenis atau tipe data integer. Nama itu tipe datanya varchar, titik beku itu tipe datanya integer, titik didih juga sama. Lalu untuk tabel konversi, struktur datanya itu ada ID, satuan ID, suhu, dan kondisi. ID tipe datanya integer, satuan ID tipe datanya integer, suhu juga integer, dan kondisi itu varchar. Nah, satuan ID ini akan berelasi dengan tabel ID maksudnya akan berelasi dengan kolom ID di tabel satuan. Dan ID itu sebagai primary key yang auto increment. Nah, selanjutnya kami akan menjelaskan bagaimana flow dari aplikasi ini. Pertama, saya akan menjelaskan dari roots-nya terlebih dahulu. Jadi di roots-nya itu ada hanya untuk satu controller saja. Nah, controller konversi ini dengan metode list memakai get. Controller konversi dengan metode insert itu memakai get juga. Dan controller konversi dengan metode insert memakai metode post.
Selanjutnya untuk controller dengan metode update akan membawa parameter yang pertama dengan menggunakan get. Selanjutnya untuk controller konversi dengan metode update save dengan membawa parameter yang pertama itu menggunakan metode post. Lalu controller konversi dengan metode delete yang membawa parameter pertama yaitu menggunakan metode get. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan controllernya, kode di controller. Insert save ini akan mengambil data dari tabel satuan yang pada kolom titik beku dan kolom titik didih. Setelah itu variabel titik suhu ini maksudnya variabel titik beku ini mengambil dari variabel titik suhu yang menselect data dari titik beku, dan begitu pula untuk variabel titik didih. Dan untuk if conditionalnya itu adalah untuk mengisi list di tabel kondisi yang ini. Lalu if conditionalnya itu adalah jika suhu yang di input user ini, variabel suhu ini adalah untuk memasukkan data di pada inputan yang di input user. Jika suhu kurang dari variabel titik beku, maka kondisinya akan dicetak beku. Dan jika suhunya lebih kurang dari titik didih, maka kondisinya akan normal. Dan selain itu maka kondisinya akan dicetak didih. Lalu ini akan menginsert datanya ke tabel konversi. Nah, selanjutnya itu di bagian model yang akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, di sini di bagian model yang pertama kita kelasnya yaitu konversi model. Selanjutnya di table memakai dengan nama konversi, dan alat fields-nya itu diisi dengan satuan ID, suhu, dan kondisi. Selanjutnya di satuan model, di sini ada kelasnya satuan model dengan tabel nama satuan. Alat fields-nya itu diisi dengan nama. Oke, di sini ada konversi list yang dimana itu tombol insertnya ada di pojok kiri atas. Sini ada kolom yang terdiri dari nomor, satuan, suhu, kondisi, dan action. Selanjutnya di body table ini kita bisa masukkan di sini dengan data nama, data suhu, data kondisi, dan di sebelah kanannya ada tombol update yang berasal dari konversi ID. Di sini ada konversi insert, ya, dimana di tabel pertama itu ada tabel satuan. Di sini di tabel satuan itu kita memakai drop down yang mengambil dari satuan ID dengan value-nya itu mengambil ID dan satuan nama.
Nah, selanjutnya di suhu kita memakai input text dengan variabel nama yang mengambil dari suhu. Nah, selanjutnya ada button save di bawahnya. Selanjutnya itu ada view untuk halaman update. Jadi di halaman update ini pada kolom satuan itu memakai drop down yang menggunakan tag select dan optionnya itu value-nya adalah variabel dari satuan yang mengambil ID dan nama. Lalu di tabel kolom suhu memakai input text yang value-nya itu data dari tabel suhu, kolom suhu. Selanjutnya ada button untuk save yang akan mengarah ke pada controller konversi method update save. Dan selanjutnya ada untuk mendelete data. Jadi delete datanya itu akan mengarah ke controller konversi dengan method delete yang berdasarkan ID yang ada di parameternya. Jadi kita coba delete data. Nah, datanya sudah terdelete. Maka segitu saja mungkin presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.